semuanya, tidak ada kuning, tidak ada ungu, tidak ada biru, tentunya tak indah. Demikian kalau boleh Bapak sambung sedikit perbincangan itu. Bagaimana kita mengurus keindahan itu? Baik. Kita pakai rumus 2B2L. 2B2L. Ini untuk perbedaan pendapat dengan manusia aja dulu ya. Karena Allah menciptakan perbedaan, jadi 2B2L. Kalau bertemu manusia, B yang pertama adalah harus berani melihat kelebihan dan jasa orang lain. Nah, biasanya kita itu bertengkar karena melihatnya kekurangan. Kalau melihat orang, yang pertama itu lihat kelebihannya. Berani melihat kebaikan, jasa, dan kelebihan orang lain. Ya. B yang kedua adalah bijaksana terhadap kekurangan dan kesalahan. Karena setiap orang pasti akan ada kesalahan. Dan L-nya adalah lupakan jasa dan kebaikan diri. Allah. Ya, ini sumber masalah nih. Kita selalu bertengkar karena kita sering membahas kelebihan, lupakan. Dan L yang kedua adalah lihat kekurangan dan aib sendiri. Nah, baik kita coba jelaskan ya. Jadi, ibu bapak dan sahabat-sahabatku sekalian, kalau melihat orang, sebaiknya kita fokus kepada kebaikannya. Kalau kita senang melihat kebaikan, pikiran jadi baik. Kalau pikiran jadi baik, hati juga ikut baik. Nanti perkataan jadi baik, wajah juga ikut baik, tubuh juga jadi lebih baik. Tapi kalau hati selalu berpikir jelek, pikiran jelek, perkataan jelek, wajah juga ikut jelek. Oleh karena itulah, kalau berjumpa orang, marilah kita senang lihat, oh orang itu dermawan, oh kemarin saya ditolong, oh bapak itu waktu anak saya mau pergi diantarkan. Selalu ingat kebaikan. Kalau kami di rumah mencoba, pantangan terbesar di rumah adalah pantangan melupakan kebaikan orang lain. Sekecil apapun kebaikan, walaupun lampau, walaupun dulu, tetap baik. Maksudnya sampai kebaikan anak sendiri pun dilihat begitu maksudnya? Semua adik, kebaikan kakak, orang. adik, Pokoknya kalau ada orang baik semuanya kita lihat. Kakak lihat kebaikan adik semua. Ingat kebaikan guru. Ashkarukum lillah, ashkarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada manusia. Dan kita baru bisa berterima kasih kalau senang mengingat kebaikan. Allah. Nah, B yang kedua tadi apa? Bijak terhadap kesalahan. Mengapa semua orang pasti punya kesalahan? Coba kalau kita punya kesalahan, apa yang kita inginkan? Ingin orang lain tidak marah. Ingin orang lain memperbaiki kesalahan kita, membantu. Supaya kita berubah tanpa harus dimarahi, tanpa harus dipermalukan, tanpa harus dipojokkan. Kalau kita ingin orang begitu kepada kita, maka orang lain juga kalau punya salah sama. Ingat, kita hanya baru boleh tidak suka kepada perilaku, bukan kepada orang. Karena orangnya bisa berubah. Ada kalanya orang berbuat dosa, dan dosa itu yang membuat dia robah. Menjadi taubatan nasuha, menjadi dekat dengan Allah. Ada orang dekat dengan Allah karena dosa. Kenapa? Karena dia taubatnya sungguh-sungguh, jadi bersih. Kita susah dekat kepada Allah karena tidak mau taubat. Jadi jangan menghina orang karena kesalahannya. Orang bisa mulia kalau dia taubatan nasuha. Yang ketiga adalah lupakan jasa dan kebaikan. Ingat, semakin kita ingat jasa baik kita, semakin ingin dihargai, semakin ingin dihormati, maka kita akan semakin susah bekerja sama. Karena kita akan sering sakit hati. Sakit hati itulah yang membuat perilaku kita menjadi buruk. Maka belajarlah melupakan kebaikan kita. Biarlah orang lain lupa. Yang penting Allah tidak pernah lupa. Dan yang terakhir adalah lihat kekurangan diri. Bukankah wanita sering bercermin? Ya, akibat sering bercermin maka penampilannya jadi baik. Begitulah kalau kita sering evaluasi diri, ingat kekurangan diri, tanya kepada orang apa kekurangan kesalahan saya.
maka perbedaan pendapat ini tidak akan merusak, bahkan membuat kita jadi baik. Sudah pernah dulu kita bahas ya, bagaimana orang duduk di kursi ada ular. Dia menghina, kamu bodoh, itu ada ular. Tapi karena lihat ini untuk koreksi diri, kita berterima kasih. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, marilah kita mulai melihat perbedaan-perbedaan ini tidak dengan emosional. Beda boleh, marah jangan. Itu rumus. Ya. Beda boleh, marah jangan. Karena yang jadi masalah bukan bedaannya, tapi kemarahannya. Dan carilah persamaan sebelum mencari perbedaan. Usoli dengan tidak usoli sama-sama sholat. Ya, ya. Yang pentingnya sholat itu. Iya, pakai kunut tidak pakai kunut sama-sama sholat subuh. Tarawih 11 rakaat, 25 rakaat, 23 rakaat sama-sama tarawih. Islam dengan agak macam-macam mazhab sama-sama Islam. Orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha sama-sama manusia. Ya, Malaysia, Indonesia sama-sama warga dunia. Makanya cari persamaan sebelum membahas perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, sikapi dengan 2B2L tadi ya.